298. Mulai berani membohongiku? Apa sih kamu tarik-tarik jasku? Protes Reiko karena Aida memang bergerak cepat untuk menghentikannya. Dia menarik bagian belakang jas Reiko. Pak, maksudnya saya bohong. Bohong? Aida cepat-cepat mengangguk dengan wajah panik. Itu loh Pak, sebenarnya saya bawa sisir waktu saya pergi ke Dufan. Terus Lestari kan rambutnya berantakan. Jadi disisirin Pak sama ibu saya. Tapi lupa dibalikin sisirnya. Dan itu kebawa sama ibu kayaknya di tas ibu. Entah dari mana aku belajar berbohong seperti ini. Tapi apa dia percaya ya kalau aku berbohong? Aida tak tahu. Tapi daripada lemarinya dibuka dan ketahuan dia menyembunyikan yang ada di sana, bukanlah ini akan memalukan dan akan membuat dirinya tak punya muka di hadapan pria itu. Apalagi kemejanya sudah bekas dipeluk, agak lecek dan juga mungkin ada air mata dan cairan hidungnya bisa jadi kan. Aida tak berani menunjukkannya. Makanya dia merelakan adiknya menjadi tumbal. Apalagi dari anak-anak Ratna yang buka tutup kerudungnya cuma Lestari. Jelas saja Reiko makin kesal dan sudah menaruh tangannya bersedekap sambil matanya mendelik tajam pada Aida. Kamu berani membohongiku? Maaf Pak, gak niat sih, abis tadi takut dimarahin. Duduk. Pria itu menunjuk ke arah tempat tidur Aida. Yang terpenting untuk wanita itu, Reiko tidak membuka lemarinya, dia pun menurut. Aku tanya padamu, berapa uang yang ada di tempat belanja online itu? Di tablet? Gak pernah ngecek Pak, jawab Aida jujur. Apa kurang uang di sana buat beli sisir? Enggak Pak. Aida sebenarnya tak mau berkomentar, tapi Bapak kemana-mana bawa sisir tah Pak? Ya iyalah, kalau enggak rambutku berantakan dong. Pertanyaan itu terlontar karena Reiko mengeluarkan satu sisir kecil ukurannya tak lebih dari 10 cm panjangnya. Pas di dalam saku jasnya. Lalu dia menyisir rambut Aida dengan itu. Membuat hati Aida jadi tak jelas rasanya. Aku suka kalau aromanya seperti ini. Dia tak dekat-dekat dengan wanita itu. Dan aku suka dia ada di dekatku. Aida tahu ini salah. Pikirannya salah. Tapi melihat Reiko yang menyisir rambutnya perlahan-lahan, dia tak bisa menutupi rasa itu, sehingga yang ada tubuhnya kaku. Aku cuma menyisiri rambutmu dan tidak melakukan apapun. Iya saya tahu Pak, tapi kan berapa hari kamu gak nyisir rambut? Sebelum Aida menyelesaikan pertanyaannya, Reiko sudah lebih dulu melontarkan tanya itu. Lupa Pak. Pikiran Aida tak tenang dan dia tidak mau mengarang cerita dulu. Maka alasan inilah yang paling masuk akal untuknya. Kamu tuh jadi perempuan, sedikit tapi apa nggak bisa? Iya Pak, sini saya sisir sendiri aja Pak. Udah selesai, seru Reiko yang memang sudah menyisiri rambut Aida sekitar 1/4 jam. Caranya menyisir sangat lembut sekali, tidak terasa sakit karena dia tidak menarik sisir itu dari ujung rambut ke bagian bawah sekaligus. Dia memegang rambutnya tepat di atas bagian yang kusut dan menyisir bagian itu perlahan-lahan. Ini tidak melukai akar rambutnya dan tidak ditarik-tarik, hingga semua kusut itu hilang. Kalau seperti ini, kan rambutnya terlihat bagus. Kamu lihat sendiri deh, lebih lembut dan ngembang. Makasih Pak. Sementara sebelum kamu beli sisir, simpan dulu sisirku. Aida tak menjawab, iya atau tidak. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil sisir dari tangan Reiko dengan semua perasaan yang berkecamuk lagi dalam hatinya. Apa Bapak nggak takut kalau Bapak perhatian ke saya seperti ini? Malah akan membuat saya punya rasa yang makin dalam sama Bapak. Sebenarnya Aida ingin bertanya. Dia ingin meminta pria itu untuk tidak lagi memperhatikannya. Karena rasa dalam hatinya sudah tidak lagi bisa ditampung. Aida khawatir kalau dia jadi tidak bisa lagi profesional. Itu buku-buku yang kamu pelajari? Tapi sebelum pertanyaan itu dilontarkan Reiko, matanya sudah mengarah ke meja belajar. Dan dia juga sudah melangkah ke sana. Iya Pak, sama dari online juga saya belajar Pak. Reiko sudah tidak lagi memandang Aida. Dan kini dia serius sekali mengamati buku-buku itu. Membuka lembarannya. Tapi lagi-lagi ini membuat Reiko tak puas. Kamu hanya mempersiapkan dirimu dengan ini? Iya Pak. Jawaban yang tak memuaskan untuk Reiko. Tapi sebenarnya Aida tidak merasa ada yang salah. Yang sudah dilakukannya adalah yang paling tepat. Dia tidak perlu belanja buku dan dia bisa mempelajari online dan juga mendapatkan informasi lebih akurat. Ada kolom diskusi di mana dia juga bisa bertanya kepada mereka yang akan melakukan tes yang sama dengannya
atau yang sudah pernah lolos. Banyak sharing dan tips, juga Aida bisa mendownload contoh-contoh soal untuk belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Ini bukannya memberikan keuntungan baginya dan dia bisa menghemat banyak. Aida tak mengerti kenapa pandangan mata Reiko padanya macam ini. Sejam lagi aku tunggu kamu di ruang kerjaku. Kita akan lakukan tes sebelum tes besok. Heh? Tak ada excuse, dan setiap hari selain tes di pagi hari dari tempat bimbel yang sudah aku pilih, malam harinya kamu juga akan melakukan tes dariku. Ya, kenapa jadi banyak banget? Mau menangis rasanya Aida, makanya dia menyeletuk begitu. Kenapa? Belum siap, Pak. Waktu yang sudah kuberikan itu sudah lebih dari cukup untuk belajar. Apa kamu gak bersungguh-sungguh? Dan saat itu juga ada rasa penyesalan dalam hatinya. Kenapa juga dia tidak belajar serius kemarin-kemarin? Aida memang tidak memperhatikan saat Reiko mengatakan soal tes ini beberapa minggu yang lalu. Pikirannya kalut dan terus saja terbuai dengan masalah perasaannya, sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi. Aida yakin kalau dia benar-benar serius seperti yang dibilang Reiko, mungkin saja dia akan lebih berhati-hati dan akan menggunakan waktunya lebih baik lagi. Kalau sudah seperti ini, sekarang dia harus bagaimana? Jangan terlambat, sejam aku bilang. Dan kenapa dia harus kembali ke sini sih? Kenapa dia harus menyuruhku ke ruang kerjanya? Apa pacarnya tidak ada? Tapi dia tidak mungkin mengusir pacarnya cuma gara-gara aku mau ujian kan? Karena Aida tidak tahu apa saja rencana Reiko dan bagaimana hubungan Reiko dengan Brigita, dia hanya bisa menebak-nebak saja. Aida juga tak jelas pikirannya. Dia sulit berkonsentrasi. Intinya saat ini dia belum siap untuk melaksanakan ujian itu. Tapi mengingat respons Reiko tadi sebelum keluar dari kamarnya, lemah sudah Aida. Ia diberikan waktu sejam. Hal yang paling betul yang bisa dilakukannya hanyalah sholat maghrib. Selepas itu dirinya hanya galau sendiri. Inginnya tidak melakukan apa yang diperintahkan Reiko. Pria itu juga sudah keluar dari kamarnya. Tapi bisa apa Aida? Mungkin untuk membaik-baikkan hatinya, atau mungkin untuk membuat dia tidak terlalu marah padaku, akan kubawakan dia teh manis. Selama ini Aida hanya menyiapkan teh untuk Reiko di pagi hari saja, karena dia tidak tahu bagaimana harus memberikannya ke ruang kerja di malam hari. Tapi karena takut dimarahi, sekarang Aida sudah siap ke ruang kerja Reiko dengan membawa buku-bukunya di tas ransel dan juga sesuatu di atas nampan yang diharapkannya membuat pria itu tidak akan memarahinya. Ini Pak, saya bawain tehnya. Oh, taruh di mejaku, sekalian sama buku-bukunya. Perintah yang diberikan Reiko yang membuat hati Aida auto deg-degan. Aku sepertinya error, harusnya aku tidak melihat tubuhnya. Tapi kenapa aku melihatnya hanya memakai kemeja seperti itu saja, seperti aku ingin memeluknya. Aku ini makin gila, apalagi saat dia tadi membuka satu kancing kemejanya dari kancing paling atas. Bisik hati Aida yang tidak tahu bagaimana dia harus memanage feelingnya ini, melihat dua kancing kemeja Reiko terbuka. Tapi rasa itu memang sulit ditepis, apalagi saat ini memang Reiko hanya memakai kemeja ketat yang menempel di tubuhnya. Celana panjangnya masih celana panjang setelan jasnya, tapi dia sudah tidak lagi memakai jas. Hanya kemeja putih itu saja. Duh, aku jadi ingin ke kamarku dan memeluk kemejanya.